Kenapa? Tiba-tiba orang lagi main HP. Keren bro materinya bro waktu open mic tadi bro. Alhamdulillah. Lagi bagus, lagi hoki. Iya. Direkam nggak tadi? Naik reels nggak? Nggak tahu, belum tahu. Nggak ya. Aku jelek lagi tadi anjing. Emang pernah? Muka jelek. Oh. Nggak, emang pernah apa maksudnya nih? Ya enggak. Pernah Direkam. Oh pernah. Enggak, tapi setengah mateng lah, tadi masih jelek lah. Ya open mic emang kayak gitu kan. Enggak, tapi kalau di markas kan biasanya penontonnya langsung wah. Tiap dikasih jokes tuh gitu. Mereka lihat logo ini aja langsung ketawa mereka. Gampang terhibur ya semuanya. Gampang terhibur. Tapi ngejebak nggak sih kalau kayak gitu? Terlalu gampang tuh sebetulnya. Ya kadang-kadang kayak gitu. Kalau diketawa dulu gitu nggak sih? Waktu komedi kan kecil juga kayak gini. Ketawa awal-awal iya, terus setelah Rais Ilham MC-nya kelamaan tuh biasanya jadi berat tuh. Berapa jam dia tuh berat. Maksudnya antar komik berapa menit sih? Komik 5 menit, ya. MC setengah jam. Semuanya pada gerutu lah pokoknya waktu itu. Bang Yuda. Kocak. Emang bener lu? Apa tuh? Nggak tahu. Biar ikut obrolan. Biar ikut obrolan. Tadi open mic ya? Iya. Pernah open mic di sini nggak sih, Bang Yud sebelum ini tadi? Open mic pernah? Pernah nggak? Nggak pernah. Show Tapi tampil gitu di sini nggak pernah. Tampil apa tuh? Yang Panji, roasting Panji. Oh roasting Panji, yang bawa kucing ya? Iya yang bawa kucing. Iya. Dan itu bukan kucing bawah bang ya? Kucing bawa kok dari kosan. bawah. Kucing dari bawah dari kosan. Nggak di sini kan? Enggak. Emang dia ketakutan aja bahwa ketemu Panji di sini. Tapi tadi anak-anak pecahkan ada anak-anak baru sih. Tuh udah politik tuh materinya guys. Masa sih anak baru berani ngomongin politik? Tapi emang ada yang kayak dari jalur pemerintahan, ada yang kayak dari ada PNS gitu-gitu, Kemenkeu. Iya. Lagi banyak urusan ya. Berarti emang dekat dengan isunya. Iya. Cuma kayaknya nggak ini deh. Kayak nggak mengkritisi atau apa. Biasanya kalau politik kan dulu kayak zaman Mas Panji zaman dulu mengkritisi. Iya dulu mah pas mengkritisi dapatnya kan tepuk tangan atau ketawa kan. Iya. Sekarang cuma dapat standing oplos doang, nggak dapat ketawanya. Ngomongin politik sekarang kayak gitu. Sama jokesnya template. Iya, Jokesnya template. Premis setup ngatain rezim. Iya. Gitu doang. Cuma jawabannya cuma weh, udah gitu doang, nggak dapat ketawa. Ya kasihan. Ya kalau lah. pemerintah kita wah. Gitu kan biasanya. Iya, jokes politik. Iya, punchline-nya biasanya Luhut biasa. Punchline-nya itu punchline. Nah, kalau Putra punchline-nya Megawati. Bang Putra. Iya, Putra. Langsung orde baru ya kan. Harmoko. Aduh, orde baru lah. Gue bahkan nggak tahu Pak Harmoko itu siapa. Menteri Penerangan. Menteri Penerangan gitu, Menteri Penerangan. Iya. Belum lahir kayaknya gue. Pokoknya Pak Harmoko itu selalu ketika menurut arahan Pak Presiden Soeharto selalu ngomong gitu, menurut arahan. Dia memberedel media ya kan? Hah? Memberedel media. Iya betul. Selalu. Kok tidak ada bedanya dengan sekarang? Iya. Emang sekarang Kalau sekarang ya, tapi komik-komik sekarang berani-berani sih kalau ada yang ngomongin politik sih. karena trennya juga sih. Oh tren ya? Emang itu tren ya? Kayaknya mulai tren deh, karena mendekati. Circle lu doang kali. Circle lu doang kali. Mau langsung itu. Circle lu doang kali. Enggak, karena di sosmed juga banyak kan. Selain komik gitu yang jokes-jokes pinggir jurang tuh pasti dilariin ke. Nah, menurut gue itu dua hal yang berbeda. Lu as content creator dan lu as stand up comedian. Banyak sekarang tuh kita tuh kayak ngomong wah dia mah komik gitu, sosmednya rame. Menurut gua dia bukan komik, dia cuma content creator doang. Itu. Kalau komik berarti beneran di atas panggung sini. Iya, betul. Kalau komik lu ngomongin kalau lu komik kan ngomongin politik ya ngomongin dari atas panggung. Beneran stand up gitu. Betul. Bahas politik di Instagram gitu-gitu cepet rame sebenarnya. Sejujurnya saya mengkonten kreatori bukan politik sih, tapi ada nyebut misalnya Bapak Presiden kita gitu. Langsung 20k apa langsung 200k. Kok bisa kayak gitu ya? Di suspend nggak? Nggak sampai di suspend, tapi banyak buzzer masuk gitu. Iya, ya contohnya kayak Adit MKM kan. Oh iya. Iya, Adit MKM juga ngomongin orang mati nggak laku, ngomongin politik. Lagi. gitu. Aduh,
Iya. Di depan mic gitu kan. Iya, Dia di depan ngomong. mic, betul. Tapi rame betul, tapi itu rame. Rame sampai dipakai Comika kan sekarang. Konten-kontennya ya kan. Iya lagi betul. Tapi itu membuktikan topik politik tuh hot dong, Bang. Emang topik politik disukai gitu. Oh enggak, topik politik bukan gimana ya, menurut ya, mungkin disukai oleh followermu kan sering ngomong politik. Followermu ini gimana? Karena ngomongin yang ngeritik mulu ya, jatuhnya yang benci pemerintahan yang masuk. Benci pemerintahan, PKS. Iya, bukan yang ada identitasnya ya. Bang Yud, Bang Yud. Oke. Tapi kamu kan bilang tadi tren ya kan? Iya. Itu karena emang momentum apa? Emang trennya arahnya ke sana. Jadi meskipun nanti udah lewat 2024 akan tetap ada orang bahas politik gitu. Kayaknya Ya itu bener sih. kayaknya berhenti di 2024. Oh, berhenti. Kayaknya karena nanti lagi nanti nunggu 5 tahun lagi. kambing hitam lain. Tergantung Pak Prabowo naik apa enggak. Kalau nggak naik masih lanjut. Naik kuda sih dia kan. Masih lanjut. Masih lanjut apa Belum enggak? kelihatan ya dia bakal naik apa enggak. Naik dia kemungkinan besar naik. Oke. Kemungkinan besar naik ya. Kemungkinan besar naik. Kita dukung dia aja ya. Tapi Aman ya nggak sih mungkin kayaknya? nggak apa-apa sih kalau lu setuju sama visi misinya mah nggak apa-apa. Iya, enggak juga sih menurut ya. Salah satu-satunya alasan kenapa kita mendukung beliau ya. Karena yang kita takutkan terjadi di Pak Prabowo terjadi di Pak Jokowi. Ya kan? Iya juga Iya kan? Gitu. Dulu nggak mau milih beliau karena itu kan. Iya, malah terjadi kan. Malah terjadi. Kan Aduh. temenan, udah temenan. Iya. Kok bisa masuk? Ya makanya itu kan komik-komik kan kemarin salah satunya komik-komik kenapa mayoritas ya mendukung beliau kecuali Abdur ya. Iya. Mendukung Pak Jokowi gitu dan akhirnya mungkin ada yang pure memang pengen mendukung, ada yang enggak juga nggak tahu sih. Tapi Kalau komik tuh emang karena banyak di circle-nya banyak yang dukung satu pihak terus nginfluence yang lain nggak sih? Atau dia ke-influence dari luar gitu? Di mana nih? Komik di Indonesia maksud Iya, lo? iya di Indo. Di Indo. Ya kemungkinan besar seperti itu sih. Karena komika senior salah satu memilih ini, jadi agak terikuti apalagi kapan ya? Gue tuh sangat terinfluence Panji waktu itu ketika Panji punya blognya panji.com tentang politik waktu itu. Gue sangat terinfluence waktu itu ngomongin bahwa Indonesia itu masih bisa diubah kok, masih apa gimana gitu kata-katanya gitu. Setelah Kalimat motivasi lebaynya gitu. itu ya. Ternyata tidak bisa diubah Indonesia. Tidak bisa. Ternyata dia kabur juga. Iya. udah lebih dari 10 tahun dari buku Berani Mengubah masih belum berubah. Masih belum berubah. Yang berubah kepercayaan dirinya. Sama teman-teman yang berubah semua. Aku cabut ke New York gitu kan. Ya gitu. Tadi lanjut tadi pertanyaan soal apakah masih bisa diubah apa namanya 2024 apa tren atau enggak gitu. Iya, di TikTok sekarang udah mulai juga ngomongin buzzer TikTok juga udah mulai ngomongin politik-politik. Karena ini gue nonton streamer game juga kan. Jokesnya tuh udah banyak yang ngarah ke politik juga gitu. Masuk ranah game. Iya. Kayak apa sih? Kayak gimana tuh contohnya? kita nggak masuk soalnya ke dunia game. Ya pokoknya bercandain kasusnya si ibu jual apa gitu-gitu lah pancelannya. Ada impersonate Megawati gitu. Wah, enggak. Impersonate matiin mic paling. Nah iya kayak gitu-gitu tuh ada. Kayak gitu-gitu tuh ada. Oh gitu-gitu ada. Udah mulai ke arah sana. Jadi emang kayaknya tren aja sih. Industrinya bercandain itu, komiknya juga banyak yang ikutin. Bahkan komika jadi politisi tren juga nggak? Kayaknya ada deh. Salah satu komik. Mongol Stress kita sebut aja. Ya, bukan tren itu mah. Apa? Emang nggak ada lagi. Emang siapa komika jadi politik? Ada sih satu lagi. Tapi ada setidaknya. Maksudnya komika kan kecil aja gitu. Community-nya terus tiba-tiba ada beberapa gitu. Ada 2 setidaknya. 1. Iya ada. Aji DPR kan masuk ke politik. Itu persona atau? Enggak, jadi badut doang kan. Jadi badut doang kan. Ya kan. Iya. Enggak, yang aku bingung kan adalah itu persona untuk nanti naik di panggung atau buat persona sosmed atau beneran itu someday dia akan
Ya dari sisi lo dulu yang temennya Aji lagi. Ya, apa soalnya nggak Dari sisi lo dulu. Kan kayak tiba-tiba hilang. Setahu gue sih ya, setahu gue emang dia ngobrol sama beberapa politisi dan mau nyoba masuk gitu. Oh, Mau nyoba sampai ada di kertas suara nanti. Targetnya tuh kayak gitu. Oh, targetnya. Wah, aku pikir maksudnya buat stand up gitu. Kan ada kan ya, misalnya komik keluar pakai persona apa gitu. Di dunia nyatanya enggak. Iya. Tapi di persona panggungnya begini gitu. Iya. Tapi Aji beneran. Kalau dia sih emang targetnya mau sampai ke ada di surat suara gitu, bisa milih kita. Gak tahu dia ngefans sama presiden Ukraina kali. Oh iya. Ya. Iya. Goalsnya Zelensky ya, itu, Zelensky. iya pengen bikin Indonesia perang. Tapi kan emang ada orang yang bercita-cita jadi politisi ya? Menurut gua tuh nggak ada tau. Ada orang yang jadi artis-artis, tahu-tahu ditawarin jadi politisi gitu. Kalau yang cita-cita malah nggak jadi biasanya. Aduh, nggak tahu kalau itu kan. Iya, Kalau kan? Itu mungkin di negara yang politiknya udah terpolarisasi kayak Amerika gitu ada sih. Tapi kalau kayak ini mau nggak jelas gitu, Iya. masih pakai dan popularity. mungkin juga emang dia ngejar Apa? Ngejar uang ya? Udah itu aja tinggal ngomong. Soalnya ada perusahaan juga kan kelakar. Oh, ngejar apa Kelakar lagi? Indonesia itu sumpah Kat, jangan bahas duit kelakar aja. Oke. Orang dalamnya. Jangan bahas duit kelakar aja. Ya soalnya bukan apa-apa. Bagian ini buang bang ya. Ketika Jangan bahas duit. Enggak, Orang enggak, bang, nggak gue kan takut. ngomongin Enggak. Aji. Iya, Aji. dilariinnya ke duit kelakar. Oh gitu. Enggak. Gitu. Mau bahas perusahaannya, mau bahas perusahaan. Bahas perusahaannya. Iya, Ya enggak, oke. kita bahas Ajinya kok. Ya Ajinya. Ajinya aja, jangan perusahaan. Iya, Oke, Ajinya. Ajinya. Kan Anda yang ngomongin kelakar, kita kan ngomongin Aji. Iya. Nggak pernah masuk Comika Media soalnya. YouTube itu ada stand up-nya gitu. Stand up-nya tentang politik. Nah kan biasanya sebuah perusahaan atau bikin platform itu Iya. ada tujuannya ya kan? Betul, apalagi mendadak tiba-tiba, ya kan? Mendadak ya? Iya, mendadak tiba-tiba Oh iya. ngomongin politik. Kalau misalnya kayak Panji kan bikin dari 2017 terus Iya. baru ada 2020 gitu. Betul. Enggak tahu, tapi ini jawaban benernya ya. Nah, Kayaknya gue kemarin juga habis ngobrol karena mereka tuh ngelihat zaman dulu tuh ada provokatif proaktif kayak gitu-gitu loh. Ada komik-komik yang emang skenanya politik lah gitu, ngebahas politik. Dan sekarang kan udah nggak ada, makanya mereka mau nyoba ngidupin itu lagi. provokatif Proaktif? Proaktif tuh nggak cuma politik, semua hal. Oh iya. Iya. Gitu Current affairs, Iya, istilahnya. betul, kayak agama dan lain-lain gitu semua sih sebenarnya. Kalau mau pakai contoh harusnya ILK, Oh iya. Indonesia Lawyer Club. Lawyer apa? Ya Lawak itu, Club. Lawak Club harusnya pakai. Provokatif Nah ya, proaktif tuh intinya kelakar tuh mau kayak gitu lah. Dia mau mau kayak ngisi. aku pernah ngobrol skena kayaknya politiknya. sama Mas Panji. Provokatif itu kan dulu ada di Metro. Metro tuh oposisi zaman SBY gitu. Iya. SBY kan punya senturi segala macam itu dihajar tuh pakai provokatif. Nah, kelakar ini dia adalah maksudnya ada beberapa lah ya, ada komisi juga dan lain-lain. Ada kayak gitu ya? Kalau dulu kan Metro adalah oposisi. Kalau TV One adalah ini temannya gitu Iya. apa sih istilahnya? Kalau MTek Erick Thohir ngaruh juga nggak ya nanti ya? saya dulu kerja di MTech sih dulu saya. Dengar-dengar CEO-nya temannya Jokowi. Aduh, itu nggak tahu sih saya. Tapi kalian ada ini. kayak gitu-gitunya. Ada. Tapi kalau yang independen kayak gini, beneran independen nggak? Kalau sampai sekarang sih masih independen ya. Kayaknya emang dia mau orang-orang itu tuh apa ya? Orang gila aja gitu. Emang pengen ngetrol aja sebetulnya. Oke. Siapa? Ya Haji dan lain-lain itu. Oh, itu orang gila. Pengen ngetrol-ngetrol aja. Dia orang gila. Gimana ya? Pernah di ini nggak sih? Somasi atau apa pernah didatengin? Kalau kemarin Haji kan kayak Instastory dia bareng kayak Iya. Rocky Gerung gitu-gitu. Kayak Mamat kan sempat disomasi. Iya, iya. Gara-gara itu ngerosting lah. Aji pernah nggak? Haji pernah, nggak disomasi sih. Ada di spesial juga yang dia dimarah-marahin Rocky Gerung selama 2 jam. Gara-gara salah ngomong. Oh. Dimarah-marahin? Dimarah-marahin doang. Oh, tahu Rocky Gerung pinter. Ngapain disomasi, udah marahin aja bocil ini. Gak usah disomasi. Ngapain sama Nggak punya power juga ya. Iya. Berarti kalau Aji itu beneran, kamu waktu itu disomasi beneran? Sama siapa? Aji? Oh ya, Aji pernah bikin itu gimmick sebetulnya. Oh gini. Oh, gitu. Sebenarnya kan surat somasi cuma lu ngirimin surat biar gue minta maaf apa enggak gitu doang kan intinya. Oh,
Dia sempat bikin gimmick Bikin. Iya. di Somasi. Gua gara-gara gua ngupload beat ngebahas dia. Oh di Somasi sama Aji. Ada emang sih, siapa yang percaya juga ya. Dia punya uang buat bikin Somasi ya. Udah ada lawyer gitu-gitu ya. Yaudah. Gue sih nganggapnya gimmick aja, kayak bercanda doang tuh. Tapi kalau lu ditawarin jadi buzzer lu mau? Setiap pertanyaan tiba-tiba. Iya, soalnya kan kelihatan gitu kalau kita bahas-bahas politik, ada masuk-masuk tuh. Iya. Terus pembahasannya nggak jelas gitu. Iya. Ya kayak nggak ngebahas kitanya, kayak ad hominem lah. Kayak mukanya tolol gitu, masa bahas Jokowi. Iya. Apa mukanya yang tolol gitu. Itu buzzer itu kayaknya ladang ini ya, kayak ikut tren itu juga gitu. Kalau buzzer emang kayak tiap tahun mendekati tahun politik ada kan? Bahkan kalau ada kasus tertentu misalnya. Iya, sekarang malah nggak perlu mendekati tahun politik. Kasus ibaratnya gini, ada kasus Sambo. Tiba-tiba ada pendukungnya Sambo, ada pendukungnya Brigadir J yang kita nggak tahu itu bener atau enggak. Iya, yang kita nggak yakin ini organik ya. Iya. Soalnya tiba-tiba banyak. Kok bisa ada pendukung Sambo ya? RUU Cipta Kerja. Wah iya nih. Ada buzzernya Iya. yang mendukung. Ya dulu sampai ada yang minta Tapi maaf. kan itu isunya pun isu-isu yang dekat dengan pemerintahan kan. Dua contoh tadi ya, salahin isu pemilu gitu. Iya. Kayaknya enggak juga ya? Enggak juga orang apa namanya? Timnas U20 juga ada buzzernya. Semua sekarang ada buzzernya. Yang ada buzzernya. Bukannya ada Kak. Itu lagi sekarang. Tapi mau nggak kalau misalnya? Tapi lu mau nggak? Kan lu kan yang di antara kita lu yang paling dekat. Iya. Dekat dengan apa nih? Lu kan pernah berdiskusi dengan politisi-politisi gitu. Enggak sih. Ibarat Iya, gue cuma kenal ke orang-orang kelakar aja, mereka yang diskusi politik. Gue enggak. takut banget. Iya, Kenapa sih? Enggak, pertanyaannya lu mau enggak? Iya. Buat jadi buzzer politik gitu. Terus kamu tahu ini ya, misalnya ini arahnya dari, misalnya duitnya dari kubu ini Ya, misalnya. gitu. Gitu-gitu mau nggak? Mau enggak? Ya duitnya oke mah mau lah. Oke. Mau lah. Mas Indra? Kayaknya enggak sih. Maksudnya tapi takut juga dibilang kayak integritas apa tai lah gitu. Iya. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Enggak, walaupun dapat rumah 1 miliar. Aduh, rumah lagi. Udahlah, ambil aja. Ada dapat rumah 1 miliar. Kayak rumah iya kayaknya. Kalau rumah ya. Ya everything is surprise kan. Iya. Everything. Soalnya ada selebriti yang dapat rumah 1 miliar. Di DKI Jakarta. Iya. Wah, kalau di Jakarta kan iyalah. Kalau lu mau Bang Yud? Kasih. Tergantung harga. Iya. Tergantung harga. Tergantung harga. Tapi levelnya di rumah atau kalau misalnya dikasih Tapi kayaknya enggak. iPhone gitu. Karena kayaknya gue tidak seberpengaruh itu. Oh, Enggak gede. Ya katakanlah. Ya kan berimajinasi Iya. aja. Iya. Ya tergantung harga sih. Kalau boleh tergantung harga. Iya. Tapi emang berapa sih biasanya? Tergantung seberapa pengaruh lu. Berarti kayak brand endorse aja ya? Ada jumlah follower gitu-gitu. Nah, iya. Ya waktu itu yang selebriti yang dapat rumah itu karena dia emang selebriti main kata-kata. Jadi dapet. Aduh, kayaknya tahu lagi. Dukung yang mana nih waktu itu? Dukung Gerindra. Oke. Udah tahu kok itu. Ya udah. Tuh, itu ada buktinya gitu. Iya. Jadi sampainya dapat rumah. Iya. Gede juga berarti. Iya. Dan itu bermanfaat di masa depan kan, itu paling dihujatnya pas itu doang gitu. Iya. Rumah. Ya itu mah ya itulah tadi. Isu politik kayaknya 2 bulan 3 bulan juga orang udah lupa. Iya. Tapi pasti lu punya materi soal politik. Kalau materi stand up nggak punya. Materi stand up. Materi stand up nggak punya. Kayak keresahan itu menurutku nggak cocok ditaruh di panggung dengan personaku yang gini. Yaitu kalau aku sendiri ngomong diri sendiri, tapi kalau punya keresahan politik akhirnya ditaruhnya di konten gitu. Kalau Fahri gimana? Kayak gitu juga nggak sih? Ada materi politik ada. Beberapa sih ada. Nggak banyak juga Bang. Tapi emang resah ya? Enggak juga sih. Lebih ke gampang aja bikin beatnya. Nyari lucu berarti? Iya. Gampang aja, udah. Kalau Gitu gimana? gua kan kerjaan gua kan tiap hari baca berita ya. Iya. Yang ada tuh emosi. Udah, malah nggak resah gitu malah jadinya ketika baca berita.
Indonesia memang tidak bisa diselamatkan. Udah gitu cuma. Bukan gak resah, resahnya tuh saking resahnya jadi nggak bisa banget nyari celah komedinya. Itu udah Indonesia udah nggak bisa diselamatkan. Itu baca berita. Tiap hari kan kerjaan gue baca berita ya. Politik dan lain-lain itu kayak semua lini nggak ada yang nggak hancur. Nggak ada yang hancur, semua hancur. Iya. Karena politik. Iya, karena politik. Apalagi sekarang jadi politik dinasti kan. Iya lagi. Iya, kita pikir dulu enggak ya, beneran deh enggak. Kan berintegritas dulu. Iya dulu. Siapa yang mikir kan anaknya 2 nih. Ada 3. Yang satu tuh nggak kelihatan waktu itu masih kuliah. Terus dia ngejok mulu kan. Terus nggak kelihatan apa masa jadi politisi. Terus yang satu catering, maksudnya catering jadi politisi. Dan kesannya tuh serius banget kayak udah passionnya di kerjaannya aja gitu. Tapi kenapa presiden tuh seneng banget nikahin anaknya pas mereka menjabat ya? Semua presiden itu anak-anaknya nikah pas mereka menjabat lah. Aduh, iya lagi. Itu kayak habit deh, karena raja-raja juga ngawinin anaknya. Iya. Pas masih jadi raja gitu. Nyari pangeran-pangeran baru. Iya semua lah. Nikahin anak-anaknya pas Anaknya jadi wali kota Medan lagi. Iya. Bisa nggak sih jangan spesifik? Iya. Tapi kayaknya itu doang gitu. Oke. Iya. Pusing emang kalau ngomongin Tapi politik. komika malah masuk tuh kayak Mongol Stress gitu. Tapi emang kita udah bahas tadi ya kalau itu bukan karena keinginan dia pasti. Ya memang iya bener kata Mas di special show-nya Mas Panji. Ya siapa juga ya yang mau milih dia. Siapa juga Tapi gitu. mungkin banget iya loh. Mungkin banget kepilih sih. Oh, karena popularitas. Gua nggak percaya orang Indonesia sepinter itu sih, Bang. Jujur aja. Benar, kita nggak percaya orang Indonesia enggak sih menurut gua sepinter itu orang Indonesia. Apalagi ngelihat ya. enggak ngelihat dari fisiknya aja pasti nggak akan ada milih. Enggak, tapi artis itu Emang fisiknya kenapa Bang? Hah? Emang siapa yang mau milih orang yang melambai sih? Tapi kayaknya dia punya apa ya? Ayo coy, pilih Mongol coy, siapa yang mau milih? Ayo coy. Aduh. Iya. ada satu sih, tapi jangan. Orang Manado bakal milih nggak? Di sini ada yang orang Manado nggak ya teman-teman? Tapi nggak tahu dah. Iya. Enggak, tapi artis masuk ke kampung dan masih dilihat sampai orang ngefans buat sama dia itu masih Ya lucu minimal banget. harus main sinetron. Oh. Minimal harus main sinetron. Atau main ngelaba. Kayak Eko ya kan? Iya. Minimal. Bertahan lagi sama Seenggaknya sekali. lama di TV ya. Lama di TV. Gitu. Oh tapi dia ini populer di orang Nasrani, Bang Yuda. Ya memang PSI kan populer di Nasrani. Ya emang itu. Aduh, identitas terus ya politiknya. Oke. Kalau nggak salah alasan giring ketum karena satu-satunya yang Islam. Ada sendiri yang ngomong ya. Bercanda kan? Aduh. Wow. Wow, mind blowing sekali. Gampang kan jokes politik gitu doang ya. Ya betul. Sebenarnya mau nyontokin aja jokes politik gampang. Gokil. Berarti kalau ngomongin politik lebih diterima nggak sih di skena komik? Kan lebih gampang bikin jokesnya, terlihat appear smarter gitu, Bang Yuda. Ya nggak sih? Kayak Adi Tamkami sih menurutku. Keseharian menurutku lumayan tolol sih dia, nggak terlalu apa empatinya nol lagi sih anjing. Tapi ketika dia bahas itu, saya mengakui, wah anjing cerdas juga nih, Cina satu ini kan. Kayak dia menurut saya dia ketika setelah berkonten dia dapat respect banyak gitu di sini. Iya. Menurut saya kayak gitu. Apakah gitu nggak sih? Kamu setelah mencoba materi-materi politik kayak gitu nggak? Impact ke orangnya. Iya, impact ke komikanya. Enggak ya? Tergantung isi materinya menurut gua. Tergantung ya? Tergantung. Kalau Abdur iya. Oke, kalau Abdur ya. Abdur tuh karena kedalaman materinya kita tuh tahu nggak cuma sekedar ngomongin politik tapi dia juga ngomongin keresahannya dia di situ. Oh, kerasa ya? Kerasa gitu. Jadi kita malah semakin hormat sama dia gitu. Dan ini emang dia pengen ngomongin apa yang pengen dia omongin gitu. Dan ini pengambilan angle itu ngebuktiin dia baca gitu. Ya. Pengambilan angle-nya tuh unik-unik gitu. Ya Abdur tuh bikin kita itu
lalu Mas Panji juga gitu. Om Sam. Apalagi Semin Nota Slimbo itu hormat. Ya, dia kayaknya sampai sekarang di tweet ya. Kalau di tweet masih jadi political komentator gitu. Ya. Materi-materi politik Bang Sam tuh nggak pernah. Ya itu everything is price aja itu omongan Om Sam banget itu beatnya Om Sam banget gitu. Ya begitulah teman-teman gitu. Materi politik. Aku enggak sih tapi. Kenapa? Enggak mau mencoba-coba materi politik. Maksudnya enggak tenang gitu hidup ternyata tiba-tiba bangun tidur buka Instagram ada 150 komen. Aduh. Iya kan nggak usah di-upload. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya nggak di-retweet sama yang lain atau nggak di-post sama yang lain, sebenarnya nggak masalah. Atau nggak ada yang mention gitu-gitu. Kadang-kadang netizen tuh ada yang bawa ya kan? Iya, brengsek juga. Siapa gitu. Iya. Betul. Sebenarnya nggak masalah, berani-berani aja ngomongin politik, asal akunnya digembok dulu, ya kan? Atau iya, jadi udah yang tahu-tahu aja kan. Atau di second account, tapi ya kan? Nggak juga, Bang. Kadang-kadang ada yang iseng download juga. Iseng download? Iya, walaupun lu gembok nih, di-repost. di download, repost tempat lain, keluar-luar juga. Jadi Ya itu tujuan sebenarnya kita ngomongin politik kan biar orang lain lihat sebenarnya. Itu. Ya ngapain digembok ya, dong? Itu. Ngapain digembok? Ya sekali lagi ya sama kayak misalnya kita ngomongin beat agama sih, kalau kita tahu resikonya atau beat dark gitu, ya kita tahu resikonya aja gitu. Iya, tahu resikonya. Iya, ngelihat panggungnya aja sih. Iya. Ngomongin politik. Tapi kalau kemungkinan lu ngomongin politik, lu bakal ngomongin apa? Kalau ini Ciptaker gitu-gitu. Ciptaker. Soalnya itu mah sama ini kan. apa? Iya lagi. Sama kantor Cemika maksud lo. Ini nggak percaya work life balance. Bos kita. Itu makanya dia nggak pernah ngomongin cipta kerja. Yuk lanjut. Karena di noise. Iya. Lo Bakal apa? Kalau lu materi politiknya banyaknya tentang apa? gue random aja, tergantung apa yang lagi in aja. Oh, tergantung request ya? Tergantung kita gini, gue beberapa kali stand up itu emang event yang ngundang politisi pembicara, biasanya ngebahas isunya atau ngebahas tokoh politik yang ada di situ sih. Kayak roasting berarti. Agak-agak kayak roasting. Kesenan. Kalau Bang Yuda apa tuh kira-kira keresahan di dunia politiknya apa tuh? Apakah tokoh atau? Penggunaan agama untuk politik. Ya. Itu lagi, sih. Iya lagi. Polarisasi agama itu ya, betul. Ya based on pengalaman gue sebagai anggota PKS sih. Ini beneran nih? Iya beneran. Anggota PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Iya, dulu. Kan dulu kan ikut Liko apa gitu. Ini tahun berapa sih? Iya. Enggak, maksudnya kok bisa dari PKS kemudian ke Sofia Lajuba cosplayer gitu? Panjang lagi tuh, itu silakan tonton di podcast lagi. ada perjalanan itu tentang tadi dari itu kan tuh masa SMA itu, itu SMA. Dididik dari SMA untuk ikut ke ikut ke partai tertentu. Ya. Lalu soal dicuci otaknya lewat agama dulu. Dulu tuh gue tuh sempet hampir bom bunuh diri tau. Kenapa? Sempet pengen bom bunuh di otak gue. Udah ke doktrin. Udah ke doktrin bahwa kalau misalnya ada kemudorotan itu kalau bisa diubah lewat dengan tangan, dengan perbuatan. Kalau nggak bisa lewat mulut. Tapi kalau nggak bisa itu lewat hati. Ya. Lewat hati. Paling lemah itu lewat hati. Iya. Dulu gue kalau itu lewat apa? Setiap malam minggu gue tuh ngebubarin orang pacaran. Di mana itu di Cirebon? Di Cirebon. Orang-orang yang gak asik gitu. Iya. Kalau sekarang ada. Iya, gue ngebubarin orang pacaran. Bilangnya gimana tuh? Dosa. Gua, kan di depan Masjid Cirebon tuh ada alun-alun. Di situ banyak yang orang pacaran. Terus juga, kalian tahu nggak ini sini bahkan masjid kalian? Astagfirullahaladzim. Pergi sana, pergi. Pas mereka pergi, gue rasa alhamdulillah iman gue kuat. Gitu-gitu. Tapi tetap nonton bokep? Enggak waktu itu enggak. Pulangnya Enggak langsung ya. Iya. Nah itu. Nah itu dari situ tuh kayak katanya
nanti diarahin ke politik, nanti digerakin lagi. Potensi-potensi buat diarahin ke politik itu dari agama ke politik orang-orang yang seperti gua dulu gitu. Oh, itu orang-orang yang seperti apa sih? Apakah butuh diarahkan dalam hidup atau apa sih? Itu kan kayak kalau jadi menstereotipkan biasanya orang yang kayak banyak dosa atau apa gitu. Enggak, orang yang mencari jati diri aja. Mencari jati diri. Mencari jati diri aja. Jati diri ataupun orang-orang yang rasa bersalah habis coli gitu. Iya lagi. Itu astagfirullah habis coli. Astagfirullahaladzim. Gitu. Dan ini kan baru-baru belajar, Ya. baru mendalami, Ya. dapatnya ke sana. Gitu. Iya lagi ada perasaan dosanya loh gitu kayak aduh salah ini kayaknya. Iya. Makanya seringin biar nanti nggak ngerasa bersalah kok. Hilang aja rasa bersalah itu. Ya. Seperti itu. Gue itu yang pengen gue bahas kalau Concernnya. concernnya. Ya, politik. Gitu. Tapi kan kalau apakah masih relate ke depannya? Karena kalau sekarang kayak politisi udah nggak banyak kan yang mainin isu itu. Masih, itu akan tetap Bukannya masih, tetap dijalanin. Sara itu kan apa? Sara tuh Suku, ras, agama. Agama, Ras dan antar golongan. Iya. Nah, ini nih kalau misalnya kita ngomongin ini kunci tahu. Kunci untuk megang Indonesia, untuk lu kalau misalnya mau Isunya. ngomongin politik nih isu nih, ini 4 kunci ini nih. Tapi Yang sekarang lu mainin. sekarang tuh politisi citranya lucu, asik gitu-gitu semua loh. Aduh, iya lagi. Terakhir ini kan. Ya walaupun kita tahu itu fake ya pada Iya. akhirnya. Tetap akan dimainin kok soal agama. Pada akhirnya. Pada akhirnya akan dimainin. Pasti akan. Tapi setidaknya itu tidak dimainkan oleh Gerindra yang adminnya ngecek outin skincare, terus ngasih THR gitu-gitu. Sama Blackpink. Iya. Beliin tiket Blackpink. Karena kita karena itu tahunya di Twitter sama di Ya Instagram. Sosmed Coba lah. mainnya di Facebook. Masih di Facebook masih. Oh, range umur yang main ya? Ya, Iya. di Facebook masih. Di Facebook orang U20 juga masih ngomongin soal agama kan? Iya lagi. Emang U20 ngomongin agama? Agama lah. Palestina kan? Oh iya, Palestina, isunya. Palestina Betul, masih. soal masih. Masih. Sebenarnya bisa dipisahkan nggak sih gitu? Nah, enggak lah. Nggak bisa ya? Politik Nggak bisa, dan agama. Itu Sara itu akan selalu menjadi senjata itu. Iya, apa? Mau misahin politik dan agama itu? Iya. Nggak bisa. Karena kan agama udah ngatur semuanya. Mereka percaya itu. Ya gue juga percaya itu. Nggak akan bisa. Maksudnya saya berada di obrolan ini jadi skeptis sama politik nih. Sejak kapan kita positif ataupun percaya terhadap politik? Ya, Tapi nanti pas 2024 milih. Nyoblos nggak? Gue milih. Milih. Gue bakal milih. Belum tahu siapa kan tapi kayaknya iya, bakal belum milih. tahu. Kok masih merasa belum tertipu ya? Harusnya Anda masih merasa tertipu dong. Karena Kita ngaku tidak usah milih. Karena ngaku golput ada pidana sekarang. Iya ngaku golput ada pidananya. Aku golput ada pidana sekarang. Ngaku apa ngajak gitu. Ajak. Iya. Nah tadi tuh ajakan tuh. Kok masih yakin? Enggak kok, enggak. Enggak, itu enggak Tidak, ngajak. tidak, Itu implisit. mempertanyakan. Itu mempertanyakan. Implisit Itu pasti makanya tidak. belajar kata-kata bersayap Iya, kalimat dari bersayap. Mas Panji. Jago loh Mas Panji kata-kata bersayapnya loh. Jago, iya betul. Iya, Jago gitu, banget. Mas Panji buat kata-kata bersayap. Kenapa dia nggak jadi politisi aja ya? Udah kan? Menerbangkan. Menurut lu Mas Panji kemarin itu jadi jubir tuh termasuk politisi apa enggak? Dia katanya terjun nolongin ke temen, dunianya tapi nggak jadi politisinya. Kayaknya politisi itu satu bagian di dalam dunia politik aja gitu. Iya nggak sih? Enggak. Apa menurut lu sama semua gitu? Di dunia politik semuanya politisi. Kan ibaratnya bahas definisi politik sendiri kan apa orang-orang yang berkumpul untuk sepakat menuju sesuatu kan. Baru tahu lagi aku. Mas Panji itu ya termasuk salah satu orang yang mengajak orang-orang atau memberi penjelasan kepada orang-orang untuk sepakat bahwa satu orang ini seperti ini. Ya. Berarti dia lagi berpolitik. Dia sedang berpolitik ya. Bukan jadi politisi. Enggak. Kayaknya politisi itu persen gak sih? Oh, iya. Kus. Politikus. Orang. Iya. Oh, politisi berarti bisa misal Politisi, mengomentari politikus, politik juga. Ya. Politis, gitu-gitu kan. Iya.
lulusan HI gitu-gitu ya. HI kenapa jadi politik? Ya termasuk sih politik internasional. Politik internasional. Ya, geopolitik betul. gitu. Paling jadi apa namanya? Diplomat. Diplomat. Rokok dong. Rokok bismillah. Diplomat. Gitu. Ya itu menurut gua Mas Panji termasuk. Obrolan kita Iya, mungkin. keren sekali obrolan kita, guys. Ini emang open mic kalau habis open mic kita ngobrol-ngobrolin kayak gini ya? Kayaknya enggak. Pernah ada open mic khusus politik nggak sih sebenarnya? Iya. Selain yang diselenggarain DPR? Wah. Belum ada. Lomba kalau itu, Mas. Itu lomba, itu bukan open mic. Nah, gua tuh sangat sebel tau dengan lomba itu. Kenapa? Mereka tuh kayak ya udah lu kritik gua nih, gua cuma dengerin. Udah jadi masuk telinga kanan, masuk telinga kiri aja. Betul. Gue setuju. Tapi fun fact-nya, beberapa politisi emang seneng digituin. Iya. Jadi dia ngerasa masyarakat denger dia ngerasa dia dengerin opini masyarakat, padahal enggak juga. Oh, itu kayak kerja bagi dia. Iya. Mendengarkan itu. Iya. Itu dia cuma acknowledge aja kayak, oh iya, kamu Iya. kali. Kayak ngomong kosong aja gitu kalau ada lomba-lomba gitu. Dan ngelepas citra politik otoriter nih, dia otoriter Oh iya, gitu. betul. Karena ini freedom of speech ya. Dan lu mau dijadikan alat mereka kalau misal kayak gitu. Lu stand up depan mereka cuma buat dengerin doang gitu. Ya duitnya oke mahal bang. Gue nggak punya idealisme bang. Tapi lu mau kayak gitu? Kayaknya. Enggak ya? Kalau di titik itu enggak kayaknya. Karena ya lomba kan nyiapin materi. Aduh, pas nulisnya itu kayak kerasa kayak anjing ini kayak bokis banget. Ya. Oh kalau lomba mungkin gue nggak bakal ngikut ya. Iya. Tapi kalau diundang beberapa kali kayak gitu. Dan gede bayarannya? lumayan. Hidup dari karya. Iya. Dan ngebahas orang-orang yang di sini ya, yang di toko itu. Mereka emang happy aja. Cuma gue tahu mereka nggak beneran peduli kayaknya. Ini buat pengetahuan kita aja ya. Iya. Kita nggak kasih tau ke orang lain berapa. Iya. Berapa? kita nggak kasih tau. Nggak tahu. Beda-beda ada kayaknya. Tapi lu 2 digit. Nggak nyampe. Nggak nyampe 2 digit ya. Oh, masa sih? Nggak nyampe. Masa harga diri lu nggak nyampe 2 digit? Udah ada pancanya di kepala. Amat slow lah. Ya ampun, aduh seneng banget malam ini, guys. Seneng banget. Ya, tapi gue sih sangat menyarankan lu bisa nyampe sih. Nyampe apa tuh? Nyampe 2 digit Ya, gitu. Biar sebanding lah sama dengan itu lu. Tapi nggak pernah ya, nggak tahu ya, gue ngebahas politik ya biasa aja gitu, dan kayak gampang banget, jadi nggak terlalu tinggi juga oke, nggak nyampe 2 digit juga oke aja. Iya, maksud gue kayak lu di misalnya wah dia mah emang komik yang di judge dia mah komik bayaran buat politik doang gitu, maksud gua gitu. Yang nantinya lu sebagai komika kayak dianggap nggak punya pendirian ya, gitu. Menurut gua sih. Kalau disuruh ngelucu. Iya. Ya kalau misalnya 2 digit mau stand up. Aduh, 10 menit doang nih. Ini asumsinya 10 menit aja ya. 10 menit aja. 10 menit 2 digit. Ini kan kayak mau lebaran ya. Iya. Kayaknya lagi butuh banyak. Kayaknya iya sih. Kayaknya iya. Karena lebaran. Kayaknya kalau mungkin bulan Oktober apa kayaknya enggak deh. Kalau lu? Kalau misalnya gua bebas ngomongin ya, apa yang pengen gua omongin gua mau. Nah, jadi kayak misalnya nggak perlu diiniin. Enggak. Beberapa politisi yang ini gue temuin ya, bebas. Jadi emang mereka nggak mau ngefilter aja, udah terserah lu ngomong aja. Oh, boleh. Ya udah mau gua. Mau ya? Mau gua kayak ngomongin. Nggak ngefilter sama sekali? Enggak ngefilter. Sepengalaman gua ya. Misal nih, kayak kemarin kan ada politisi salah ngomong sila keempat tuh. Sila keempat salah. Salah membacakan. Kalau dia di-mention soal itunya, terus dia egonya terusik nggak? Kira-kira ya? Kayaknya tiap orang beda-beda juga ya, gue nggak tahu. Iya. Cuma gue beberapa kali ngisi kayak gitu, nggak pernah ada yang marah sih. Oh, karena emang sengaja disuruh ngisi ya kan? Iya. Mungkin selama itu isunya udah isu publik, kayaknya mereka santai deh. Kayaknya yang ditakutin tuh ketika ada isu-isu
entah yang masih ambigu atau yang emang di bawah tanah. Iya, orang tiba-tiba dalam lu siapa main buka-buka aja gitu. Kayaknya. Gue banyak itu ya. Itu banyak gue dari kantor gue banyak. Dari kantor gue banyak. Gue udah curiga dia arahnya gitu. Dari kantor gue banyak banget. Iya. Itu nggak pengen maksudnya diungkapnya ya sekedar di open mic tertutup gitu. Kalau kayak gitu. Jadinya Comedy omong kosong gym aja gitu jadi kayak jadinya kayak akhirnya gue cuma pengen ngomongin ngebongkar ngebongkar doang gitu. Jadi akhirnya cuma sekedar apa ya? Tapi kan edgy. Iya. Mucuk-mucukin. Itu juga kan alasan kenapa banyak yang bercandain politik. Gitu. Oh, lu pengen dibandang edgy? Ya, gitu maksudnya. Oh, gue ya. Gitu. Ingin seperti Adit MKM. Adit MKM juga gitu. Iya dia sih kayaknya ya nge-push diri untuk ke pinggir emang. Oh, nge-push. Kayaknya sih. Pengen nyaingin Abraham Dino ya? Aduh, sulit lagi kalau nyaingin. Bang Yud, lu udah berapa nama Bang Yud ini? Nama orang, nama partai, gimana ini nyelamatinnya? Oh, udah mau cabut. Ayo, Mi, cabut, Mi. Udah mau tutup nih. Oh ya udah. Ikut lah ya. Orang Udah tutup ya? Orang Markas ya? gak bawa motor gua. Makasih ya Bang atas Thank you insight-nya. obrolannya. Thank you. Thank you. Makasih. Jatuh. Badanin dulu deh. Kok badanin? Gak apa-apa. Buat komedi gym hari Kamis. Setiap Kamis di Comika ada komedi gym. Comika pun juga 26 Mei meskipun gak diajak kita ke Badanin. Salam.